Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzah Salsabila dari kelas 11 IPS 4. Halo guys, nanti saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin dari materi sejarah wajib. Materinya yaitu beberapa pertempuran-pertempuran atau perlawanan setelah kedatangan Sekutu dan Belanda ke Indonesia. Perjuangan Rakyat Semarang. Hingga bulan Oktober 1945, pasukan Jepang masih tetap berada di kota Semarang. Mereka juga masih melancarkan serangan terhadap beberapa kubu TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang bertujuan untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih dalam penahanan. Sementara itu, tersiar kabar bahwa Jepang meracuni sumber air minum di wilayah Candi Semarang. Oleh alasannya ialah itu, Dr. Karyadi memeriksa sumber air yang diracuni oleh Jepang tersebut. Pada kala itu, ia menjabat Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Pusara di Semarang. Namun naas, ia kemudian dibunuh tentara Jepang. Terbunuhnya Dr. Karyadi ini menyulut kemarahan para pemuda Semarang. Akhirnya, terjadi pertempuran di Simpang 5, Tugu Muda, dan sekitarnya. Kurang lebih 2.000 pasukan Jepang yang dikomandoi oleh Mayor Kido berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari, yakni pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945, dan tidak boleh sesudah adanya gencatan senjata. Namun, peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Dr. Karyadi yang menjadi salah satu korban namanya kemudian diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang. Untuk memperingati insiden tersebut, maka pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa disebabkan karena adanya penindasan dan teror terhadap penduduk Magelang yang menimbulkan perlawanan dari TKR. Perlawanan ini terjadi sejak tanggal 23 November 1945 hingga 12 Desember 1945. Dengan dipimpin oleh Imam Androngi dan Letkol M. Sarbini. Pertempuran Ambarawa berhasil memukul mundur pasukan Sekutu dan Nika ke Ambarawa loh. Letkol Isdiman, Mayor Soeharto, dan Kolonel Sudirman juga ikut terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu dan Nika yang terdesak pada tanggal 15 Desember 1945 akhirnya meninggalkan daerah Ambarawa dan menandai berakhirnya pertempuran Ambarawa. Dan untuk mengenang peristiwa ini, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Pertempuran Surabaya. Pertempuran arek-arek Surabaya dengan pihak Sekutu bersama Nika diawali oleh insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Salah seorang tentara Belanda menurunkan bendera merah putih lalu menggantinya dengan bendera Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Arek-arek Surabaya menurunkan bendera Belanda dan merobek warna biru agar menjadi warna bendera Indonesia. Selain peristiwa perobekan bendera, kedatangan pasukan Sekutu ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi memicu kemarahan arek-arek Surabaya. Hal ini terjadi karena tentara Sekutu membebaskan tahanan di penjara Kalisosok, menduduki pangkalan udara Tanjung Perak dan Gedung Internasio. Para pemuda pun melawan dan menimbulkan pertempuran bersenjata yang menewaskan Brigjen AWS Malabi. Peristiwa ini kemudian membuat hubungan Inggris dan Indonesia merenggang, sehingga Inggris mengeluarkan ultimatum agar para pemuda menyerah paling lambat tanggal 10 November 1945 pukul 6.00. Namun, para pemuda Surabaya tetap bertempur membela tanah kelahirannya. Tokoh yang sangat berperan dalam membakar semangat para pemuda saat itu adalah Bung Tomo. Hampir 3 minggu para pemuda mempertahankan Surabaya, hingga banyak korban jatuh akibat pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa ini, kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Bandung Lautan Api.
Pada bulan Oktober 1945, pasukan Sekutu dan Nika mulai datang serta melakukan pendudukan terhadap kota Bandung. Pasukan Sekutu dan Nika segera mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata milik mereka, sehingga memicu kemarahan. Pertempuran bersenjata kemudian berlangsung selama kurun waktu November 1945 sampai Maret 1946. Puncak pertempuran terjadi ketika tanggal 23 Maret 1946. Pihak Sekutu dan Nika mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan kota Bandung. Komandan Divisi 3 Siliwangi Ahmad Heji Nasution bersama pemuda mengambil inisiatif untuk mengosongkan kota Bandung dan membakar seluruh kota beserta infrastruktur penting pemerintahan ataupun militer pada tanggal 24 Maret 1946. Salah satu tokoh yang berperan dalam pertempuran ini adalah Muhammad Toha yang harus gugur ketika berupaya meledakkan gudang Mesyu milik Nika di Bandung Selatan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga ini bisa memenuhi tugas sejarah wajib saya untuk Pak Umam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.